tadi itu semuanya Sekarang gua ilmiah tanya sama semua loh. lu, dari mana ceritanya air mani keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan? Itu bisa dibuktikan. Itu cuma yang bertanggung jawab itu karena gua bukan dokter apa namanya biologi ya. Itu bisa dibuktikan ada kok itu. Udah Sampai canggih. sekarang lo dada gua nggak pernah keluar air mani, gimana sih lo? Sum itu cikal maka apa namanya di Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elchem bisam Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diskusi antara Ibu Sofyatul dengan seorang temannya. Apakah ini temannya waktu di Islam? Ya, mungkin sama-sama mondok dulu kah? Atau mungkin seangkatan waktu SMA? Karena kelihatannya mereka akrab sekali ya. Dan teman-teman sekalian, pengakuan dari seorang muslim, laki-laki ini kawan-kawan, bahwa dia senang dengan Ibu Sofyatul karena memang sudah open camp dan ya lebih santun ya cara berdiskusi untuk kali ini. Dan teman-teman sekalian, yang mereka bahas ya, yang kita akan dengarkan bersama adalah mengenai kritik terhadap Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, bahwa Al-Quran mengatakan bahwa bumi itu datar, ya kan? Bumi datar katanya. Padahal kalau kita lihat bumi bulat. Kedua, itu sperma itu keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi kita tidak tahu bagaimana rumusannya ini kawan-kawan. Jadi jelas ya bahwa seorang muslim ini tidak bisa menjawab ya apa yang dipersoalkan dan dipertanyakan oleh Ibu Sofyatul. Maka teman-teman sekalian, saya langsung saja untuk mengajak kita untuk menonton videonya sampai selesai. Berikut ini. Ditaruh di rahim yang kokoh, ya. Itu semuanya luar biasa loh. Itu salah satu kehidupannya Dari itu. mana? Dari Hong Kong. Sejak kapan air mani kok ada tulang belakang laki-laki? Itu kan cara buat. Sama lu, air mani itu bisa menciptakan bayi nggak? Yang jadi itu tahu saya gini loh. Saya hanya apa namanya itu bisa dibuktikan kok. Ya, bisa. Kandungan karena gua bukan. Ya bisa. Dan gue kasih tahu ya, di dalam Alkitab bayi itu bukan dari air mani. Bayi gue tanya sama lu. Enggak. Gua tanya. Yang menjadikan bayi itu sperma atau air mani? Hah? Bayi itu yang menjadikan bayi itu bayi tercipta atas kehendak Tuhan ketika sperma bertemu dengan sel telur, itu namanya. Maka akan terjadi pembuahan. Air mani itu pengantar jutaan sperma. Makanya di dalam Alkitab gak pernah dikatakan manusia itu tercipta dari air mani. Alkitab mengatakan dari benih, dari sperma. Ngerti gak kamu? Namanya ya makanya kan gue bilang sperma, bukan air mani. Karena gini lah. Apalagi perempuan keluar air mani dari tulang dadanya, udah salah itu. Iya, Anda kan bukan kandungan kok menyala-nyalakan yang bukan keilmuannya gitu loh. Al-Quran ini ya udah salah secara sejarah. Sejarahnya udah salah. Ya? Kok sejarah salah gimana? Orang mayat Fir'aun aja bisa dibuktikan ditemukan kok. Ya. Sejarah gimana? Orang ini bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Apa? Pertemuan dua air laut. Itu kan ditemukan mayat Fir'aun itu. Lalu pertemuan dua air laut. Ada ditemukan semua di bawah air. Lalu gunung berwarna-warni itu bisa dibuktikan. Semua Fir'aun di Mesir itu memang mayatnya diawetkan dan dimumikan. Nah sekarang ada satu ayat aja di Bible yang ada. Selesaikan dari nih gue kasih tau sama lu ya. Tujuan penulisan Alkitab ini adalah keselamatan jiwa kita. Jadi Alkitab ini kalau gue baca Alkitab itu gue nggak pengen tahu mengenai masalah gunung-gunung berwarna-warni. Ketika aku baca Alkitab aku tidak pengen tahu mengenai apa tadi yang kau bilang sungai-sungai di bawah laut. Ya memang itu kan mukjizat Quran.
Ketika saya membaca Alkitab, saya itu pengen tahu tentang keselamatan jiwa saya. Makanya 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, inilah tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bukan apakah gunung warna-warni, apakah nanti ada kebun binatang, ada sidik jari, itu masalah ranah manusia. Kamu keliru ketika mengatakan tujuan Alkitab ini atau tujuan Alkitab ini adalah sains. Keliru berat. Ya, nggak bicara itu. Kitab suci itu bukan bicara mengenai sains. Yang bicara itu kitab biologi, kitab geografi. Orang di dalam Quran aja bumi itu datar kok. Dalam Quran aja bumi itu ada 7. 7-7-nya datar dan berada di atas punggung. Mana ayatnya? Ayat bumi itu nampak ya, kita lihat ke depan itu kan namparan gitu. Dan kata Quranmu nih, di dalam tafsir dikatakan di dalam Quran ini loh Sophie, di atas punggung ikan paus bernama Nun. Gue tanya sama lu, bumi ini di atas punggung ikan paus apa enggak? Mana ayatnya? Nggak ada, itu bohong, nggak itu bohong. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Jangan gitu. Kemudian ini, gue boleh tanya nggak? Saya gue bacakan ya. Mana kamu itu data-datanya palsu semua gitu kok, ikan paus, hadis-hadis doib gitu. Gini. Gue tanya mal, gue tanya mal. Gue mau tunjukin dulu, lu bilang palsu, nggak benar itu. Nih gue bacakan dulu ya, lu ya. Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Nun itu ayat mutasyabihat. Lalu apa? Gua mau tanya sama lu, boleh nggak? Gua mau tanya sama lu, boleh? Yang nggak boleh. Ini lu bilang boleh. Kok gimana lu nanya sama gua tapi gua nggak bisa nanya sama lu gitu loh. Bukan, lu baca tafsir nih. Tafsir. Kok lu ketawa? Jangan nanti abal-abal tafsirnya. Kok lu ketawa? Allah. Matahari terbenam di lumpur hitam itu ayat alegoris ya. Ketika kebenaran ditutupi oleh nggak betul ya teman-teman ya. Jadi di dalam tafsir aja lain juga dikatakan Nun itu menurut Nabi mereka adalah nggak ada, lu nggak bisa buktikan, lu mengarang lu. Nggak ada. Gua orang Islam. Gua orang Islam, gua lihat tahu Quran gua. Gue orang Islam, nggak ada. Coba gue tanya malu, satu ayat aja dalam Bible yang berisi ilmu pengetahuan ada nggak? Ya jelas, Al-Quran itu berisi keselamatan, jelas. Keselamatan jasmu. Pedoman, hukum-hukum semua ada. Kalam ayat 1 Gue saja tanya gitu. Quran itu tidak ditulis secara sains. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Sudah ada. Saya sampai dalam Quranmu. Saya sampai. Ya kan gue bilang tadi. Satu-satunya kitab, ada si Edo tuh di bawah tuh. Satu-satunya kitab yang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan ya hanya Al-Quran, nggak ada yang lain. Gitu. Makanya gue akan pegang sampai mati Islam ini, karena mukjizat gitu. Makanya ilmu itu dulu, Ibnu Sina, Al-Jabar, itu kan dari Islam semua. Fondasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam semua. Ilmu pengetahuan apa yang ditemukan orang Islam? Ibnu Sina tahu nggak bapaknya kedokteran? Oh ilmu pengetahuan apa? Bapaknya kedokteran Ibnu Sina. Edo lu naik, yang ada Edo lu naik dok, jangan dulu. Ada Edo tuh, Sophie, Surya Edo naik tuh. Bapaknya 2 lawan 1. Kalau gua tanya sama lu, ada nggak istilah kedokteran yang menggunakan bahasa Arab? Dulu itu istilah kedokteran bahasa Arab bisa diterjemahkan loh. Lu nggak tahu Ibnu Sina, Afisina lu nggak tahu. Kalau menurut lu bapak pengetahuannya orang Arab, ada nggak simbol-simbol matematika yang tadi lu bilang? Simbol-simbol Aljabar itu lu tahu Aljabar. Gua tanya sama lu, ada nggak ilmu biologi itu menggunakan bahasa Arab? Lu aja Ibnu Sina aja nggak tahu, Afisina tuh nggak tahu. Lu nggak tahu? Nggak. Gini. Simbol matematika yang menggunakan bahasa Arab. Gini. Gua orang ilmu kedokteran aja kagak ada menggunakan istilah Arab, one way. Ilmu kedokteran aja menggunakan bahasa Latin, istilah Arab. Orang Arab menemukan 2, gua kasih tahu lu. Pertama, menemukan kencing onta sebagai obat. Yang kedua, obat kuat. Lu lihat tuh di Jakarta, di Bogor tuh ada obat kuat merek Arab. Gini, gua mau tanya sama lu, satu aja ayat Alkitab yang berisi sains ada nggak? Karena Al-Quran kan banyak. Itu tentang sains, banyak, bukan hanya satu.
Ya jadi mana? Yang mana ayatnya? Buktikan dong. Jelasin kayak gua. Tidak bicara saya tidak mau ke arah sana. Berarti nggak ada. Kalau nggak ya aku bilang omongan gua tuh betul kok. Satu-satunya kitab yang bisa dibuktikan kebenarannya Al-Quran. Al-Quran nggak pernah terbesar saya secara sejarah aja salah keliru. Kok sejarah salah keliru orang bisa dibuktikan langsung kok sekarang aja bisa lihat kok. Gue tanya sama lu, Isa Al-Masih itu. Gini. Bukan hanya saja nggak bisa dibuktikan langsung. Gue tanya sama lu. Ya, kalau Al-Quran tidak salah secara sejarah, Isa Al-Masih itu anaknya siapa? Kok anaknya siapa? Isa ibnu Maryam ya? Apa namanya? Anaknya siapa? Gue tanya sama lu. Maryam, emang di Bible Maryam anaknya itu keponakannya Zakaria. Maryam itu mamanya Zakaria. Maryam ada kok. Apa yang Zikr amati rabbik abdahu Zakaria. Itu udah salah sejarah. Kok sejarah memang Maryam itu apa keponakannya Nabi Zakaria kok? Salah sejarah gimana? Keponakannya Nabi Zakaria. Ayat berapa? Surah Maryam. Mana keponakan Nabi Zakaria? Iya di surah Maryam, baca surah Maryam. Maryam itu anaknya Imran. Imran itu bapaknya Musa dan Harun dalam Quran. Itu udah basi Sophie, basi banget, basi banget. Ini aja saya ketawa baca Quranmu. Orang Bani Israel dulu menamakan. Saya kasih tahu kamu ya. Imran itu punya anak 3. Miriam, Harun dan Musa. Musa itu yang paling kecil. Miriam saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imran, itu bukan ibunya Yesus. Itu beda dengan Maryam yang lahirnya 1400 tahun kemudian. Itu di dalam kitab. Lu tahu nggak? Apa gua tanya. Mungkin. Denger dulu. Makanya, itu udah basi. Orang Yahudi, saya kasih tahu kamu. Basi itu basi. Makanya orang Yahudi Kab Al-Ahbar dan orang Kristen Najran nanya sama nabimu, kok kamu bisa melafalkan ya Maryam ya ukhta Harun, Maryam saudara perempuan Harun, padahal antara Musa, dia ngerti Maryam ini saudara Musa, padahal antara Musa dengan Isa terpaut jarak ratusan tahun. Beda. Itu kebodohan kamu. Mau jelasin ya? Itu secara sejarah nggak bisa bedain Miriam saudara perempuan Harun anaknya Imran dengan Miriam ya yang hidup pada zaman Yesus Kristus. Gua jelasin gimana dipotong-potong. Namanya Harun. Nah, di dalam Alkitab Maria itu disebut saudara perempuannya Elizabeth. Elizabeth itu istrinya Musa. Elizabeth. Jadi itu ada makanya gua itu lebih tahu Bible daripada lo. Ya. Saudara perempuan Elizabeth. Yang itu tidak salah sejarah dalam Quran. Elizabeth lu tahu gua tanya Elizabeth siapa nggak? Lu jangan bayain Alkitab. Lu tahu Elizabeth siapa nggak? Kalau Alkitab saya jelas Miriam saudara perempuan. Enggak di Alkitab gua. Itu Maria itu saudara perempuannya Elizabeth. Harun anaknya Imran. Elizabeth. Lu baca di Alkitab. Yesus Kristus. Di Alkitab Maria itu saudara perempuannya Elizabeth. Elizabeth istrinya ini. Tunjukin ayat dalam Quran Miriam itu kenal sama istrinya Harun loh. Ada di Alkitab. Gak tahu Alkitabnya sendiri. Gua udah gak malas aja baca Alkitab. Gua udah malas. Pinteran gua memang. Makanya teman-teman, ya saya kasih tahu Anda ya. Saya kasih tahu Anda tahun 2025 masih ada yang percaya kitab ini dari Tuhan. Lah, itu memang dari Tuhan. Ini menyatakan Miriam itu saudara perempuan Harun, anaknya Penamaan yang sama pada orang soleh di zaman